Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan menjelaskan konsep dasar manajemen talenta. Kelompok kami beranggotakan Pradita Ajeng Nuraini dan Wildania Rahmadani. Saya, Pradita Ajeng Nuraini, akan menjelaskan pengertian manajemen talenta. Menurut Silzer dan Dowell, manajemen talenta adalah integrasi dari serangkaian proses, program, dan norma-norma budaya dalam organisasi yang dirancang dan diimplementasikan untuk menarik, mengembangkan, menerapkan, dan mempertahankan sumber daya manusia bertalenta untuk mencapai tujuan strategis dan memenuhi kebutuhan bisnis masa depan. Sebuah studi wawancara eksekutif SDM baru-baru ini oleh Conference Board mengidentifikasi komponen manajemen talenta sebagai perekrutan, retensi, pengembangan profesional, kepemimpinan, dan pengembangan berpotensi tinggi, manajemen kinerja, umpan balik dan pengukuran, perencanaan tenaga kerja, dan budaya. Dari pengertian yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa manajemen talenta adalah serangkaian proses sumber daya manusia terpadu dalam mengidentifikasi, mengelola, dan mengembangkan kemampuan seseorang berdasarkan kinerja yang dimiliki dengan tujuan mendapatkan karyawan yang tetap sesuai dengan pekerjaan yang diharapkan oleh perusahaan. Berikutnya, saya akan menjelaskan faktor kesuksesan manajemen talenta. Terdapat 4 faktor kesuksesan manajemen talenta. Yang pertama yaitu didorong oleh strategi bisnis. Di sebagian besar perusahaan, terdapat pemahaman yang luas tentang strategi bisnis perusahaan dan fokus yang kuat untuk mencapainya. Karena persaingan yang meningkat dan sumber daya keuangan yang terbatas, organisasi membuat pilihan sulit tentang di mana akan menginvestasikan sumber daya tersebut dan strategi serta produk mana yang akan dikejar. Perusahaan harus menunjukkan bahwa struktur, proses, inisiatif, dan orang-orang mereka selaras dengan serangkaian tujuan bisnis yang jelas. Apapun yang tidak secara jelas dan langsung mendukung strategi tersebut tidak akan didanai. Dengan demikian, SDM harus menjadi jauh lebih strategis. Yang kedua yaitu terintegrasi dengan proses lain. Adanya beberapa tujuan yang sangat berbeda dalam organisasi menyebabkan pemborosan sumber daya keuangan dan manusia. Berbagai inisiatif manajemen talenta dan aktivitas, sistem, dan proses SDM perlu diselaraskan hingga terintegrasi sepenuhnya dengan menggunakan 5 tahap integrasi manajemen talenta, yaitu reaktif, terprogram, komprehensif, selaras, dan strategis. Selain itu, Avedon dan Scholes membahas pentingnya pengintegrasian pada 3 tingkatan dalam organisasi, yaitu 1. Integrasi dengan strategi bisnis dan strategi sumber daya manusia. 2. Integrasi dengan proses manajemen bakat. 3. Integrasi dengan budaya organisasi. Ketiganya merupakan komponen integrasi yang penting, dan sebuah organisasi perlu melakukan ketiganya untuk memiliki sistem manajemen talenta yang terintegrasi penuh dan didorong secara strategis. Yang ketiga yaitu dikelola sebagai praktik bisnis inti. Avedon Scholes berpendapat bahwa manajemen talenta harus menjadi salah satu dari 3 praktik bisnis inti bersama dengan proses perencanaan strategis, termasuk tujuan keuangan dan tinjauan operasi tahunan. Strategi organisasi memberikan dasar untuk mengidentifikasi kebutuhan talenta di masa depan dan pengoperasiannya menyediakan mekanisme untuk mengalokasikan sumber daya, baik keuangan maupun manusia, untuk mendorong proses peninjauan talenta seperti upaya perekrutan baru, program pengembangan karyawan berpotensi besar, dan program retensi. Dan yang keempat yaitu diperkuat sebagai pola pikir bakat. Sumber daya manusia kerap diandalkan untuk merancang, menerapkan, dan memantau berbagai program dan proses manajemen talenta. Karena manajemen bakat menjadi bagian integral dari budaya organisasi, setiap supervisor, manajer, dan pemimpin di perusahaan diharapkan bertanggung jawab untuk menarik, mengembangkan, menyebarkan, dan mempertahankan talenta. Setiap individu diharapkan berperan aktif dalam manajemen talenta, mulai dari mengidentifikasi dan merekrut talenta, hingga melatih karyawan dan membimbing karir individu yang berpotensi untuk memikul tanggung jawab yang lebih besar. Selanjutnya,
akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Wildania Rahmadani akan melanjutkan. Saya akan menjelaskan tentang manajemen talenta terintegrasi. Secara khusus, integrasi manajemen talenta dibahas pada 3 tingkatan. Pembahasan tentang pendekatan manajemen talenta terintegrasi harus mempertimbangkan integrasi dengan strategi, baik strategi bisnis dan strategi SDM sebagai titik awal. Integrasi rencana manajemen talenta ke dalam rencana strategis menjawab pertanyaan kunci. Bagaimana kita memastikan bahwa organisasi memiliki kompetensi dan kapasitas untuk mencapai tujuannya? Ketika sistem manajemen talenta tidak terintegrasi dengan baik dengan rencana bisnis, seringkali terdapat fokus yang berlebihan pada bentuk, program, dan proses. Berikutnya adalah integrasi dengan strategi SDM. Strategi SDM organisasi diperlukan untuk mendukung pencapaian strategi bisnis dan harus secara eksplisit menangani bidang-bidang seperti hubungan karyawan, kompensasi, manfaat, rekrutmen, dan pengembangan untuk menciptakan lingkungan SDM yang selaras dengan tujuan organisasi. Integrasi manajemen talenta dalam strategi SDM dapat dilakukan dengan berbagai cara, termasuk melalui penggunaan prinsip, filosofi, pola pikir, dan sistem dan data SDM yang umum, atau dengan memiliki model kompetensi bersama sebagai kerangka kerja yang terintegrasi. Yang kedua adalah integrasi dalam proses manajemen talenta. Setelah strategi bisnis dan talenta telah ditentukan, dan strategi SDM telah diselaraskan, proses manajemen talenta harus ada yang mengintegrasikan program dan inisiatif untuk mendorong hasil yang diinginkan. Model manajemen talenta yang menyelaraskan program dan beroperasi sebagai proses manajemen bisnis inti dan didorong oleh proses sekitar 4 langkah. Setelah kumpulan talenta diidentifikasi, mereka dinilai dan hasil penilaian mengarah pada tindakan pengembangan, termasuk pergerakan karir untuk individu. Nilai dari sistem manajemen talenta berasal dari integrasi dan keselarasan dari keseluruhan proses. Yang ketiga adalah integrasi dengan budaya organisasi. Dalam istilah awam, budaya organisasi adalah bagaimana hal-hal dilakukan di sekitar sini. Tidak ada yang dapat mendefinisikan kesuksesan dengan lebih baik daripada ketika praktik manajemen talenta begitu tertanam dalam organisasi, sehingga praktik tersebut menjadi bagian dari budaya manajemen. Session mengidentifikasi 5 cara di mana perilaku para pemimpin menanamkan dan memperkuat budaya yang mendasari organisasi. Model manajemen talenta terpadu. 5 komponen umum yang umum untuk model manajemen talenta terintegrasi yang digambarkan pada gambar berikut ini. Talent stewardship. Inti dari model ini adalah pola pikir talenta atau yang disebut pengelolaan talenta, kerangka berpikir atau budaya, di mana setiap manajer merasa memiliki dan bertanggung jawab atas talenta atas nama organisasi. Penerapan talent stewardship menciptakan sistem manajemen talenta terintegrasi yang digerakkan oleh strategi dan didukung oleh budaya penata layanan talenta atau talent stewardship membutuhkan kemitraan antara 3 pemangku kepentingan utama. Yang pertama adalah manajemen eksekutif, termasuk dewan direksi. Pejabat kepala eksekutif dan dewan direksi harus menyediakan pengawasan dan arahan proses manajemen talenta. Yang kedua adalah manajemen lini. Talent stewardship adalah akuntabilitas manajemen lini. Akuntabilitas untuk menarik, mengembangkan, dan mempertahankan talenta strategis lebih dari sekedar prioritas bagi para pemimpin terbaik. Yang ketiga adalah SDM dan praktisi manajemen talenta. Dalam organisasi yang memiliki budaya penatagunaan talenta, peran SDM dan fungsi talenta adalah membawa keahlian dan konsultasi materi pelajaran untuk memenuhi kebutuhan talenta organisasi. Selanjutnya adalah kompetensi sebagai kunci manajemen talenta. Kompetensi berada di pusat manajemen talenta terintegrasi. Manajemen talenta terintegrasi memberi kepemimpinan kejelasan tentang kapabilitas dan kapasitas talenta, keterampilan dan resiko kinerja di segmen talenta kritis dan peran pekerjaan utama
dan data dan analitik untuk menginformasikan keputusan perekrutan yang lebih baik, membuat rencana pengembangan yang ditargetkan untuk menutup kesenjangan keterampilan dan mengidentifikasi tinggi calon karyawan dan mempercepat kekuatan mereka. Berikut ini adalah beberapa penerapan kompetensi yang umum dalam proses talenta. 3 manfaat dari mengintegrasikan kompetensi ke dalam setiap bidang manajemen talenta. Yang pertama, kompetensi menjadi saluran yang menghubungkan wawancara berbasis perilaku dengan peluang perkembangan, dengan kemajuan dan mobilitas. Kedua, kompetensi adalah currency yang memungkinkan organisasi untuk mengidentifikasi keterampilan dan perilaku yang penting untuk pelaksanaan tanggung jawab pekerjaan yang berhasil. Ketiga, kompetensi memberikan peta jalan bagi karyawan untuk mengarahkan ekspektasi kinerja dan memandu pilihan karir. Membuat, menerapkan, dan mempertahankan model kompetensi. Langkah pertama, tentukan tujuannya. Selama langkah awal ini, human resource dan pemimpin bisnis memeriksa strategi bisnis, termasuk tujuan bisnis saat ini dan di masa depan, menyetujui hasil talenta yang dibutuhkan, dan menyelaraskan keterampilan, pengetahuan, perilaku, dan kompetensi yang diperlukan untuk mencapai tujuan bisnis. Langkah 2, dapatkan dukungan eksekutif. Memperjelas hubungan antara strategi bisnis, organisasi, dan fungsional, serta kompetensi yang diperlukan untuk dukung mereka. Langkah 3, rencanakan pendekatan. Buat rencana untuk mendesain, mengembangkan, dan meluncurkan model kompetensi. Langkah 4, membuat model. Tim memiliki 3 pilihan. Yang pertama, outsource development of a model. Yang kedua adalah customize an off-the-shelf model. Yang ketiga adalah build a model in-house. Langkah 5, terapkan model. Tim harus mengikuti protokol manajemen perubahan dan menyertakan validasi model. Komunikasi pemangku kepentingan yang jelas dan transparan. Yang keenam adalah perbarui model. Untuk menjaga agar model tetap segar dan selaras dengan tujuan bisnis yang berubah, tim menetapkan proses untuk mengumpulkan umpan balik secara teratur dari pemangku kepentingan tentang hubungan antara model kompetensi dan aktivitas talenta dan dampak bisnis model tersebut pada hasil talenta dan hasil bisnis. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih.